Perkenalkan, saya Ilham Nur Hakim. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data geolistrik, konfigurasi Schlumberger menggunakan software IP2Win dan Progress Tree. Jadi, tahap pertama adalah menyiapkan data, yang mana data tersebut telah disusun dalam Microsoft Excel dan berisi parameter hasil sounding yang nantinya akan diolah untuk memperoleh model resistivitas model bawah permukaan. Selanjutnya kita buka software IP2Win untuk memulai proses pengolahan data. Pada lembar kerja IP2Win ini terlihat tabel input data dan area grafik masih kosong karena belum terdapat data pengukuran. Dan kemudian data dari Microsoft Excel disalin dan dimasukkan ke dalam tabel input pada IP2Win sesuai urutan pengukuran. Dan jangan lupa untuk pastikan seluruh data telah masuk dengan benar sehingga tidak terjadi kesalahan pada proses interpretasi berikutnya. Dan nanti setelah data dimasukkan, software akan secara otomatis menampilkan kurva resistivitas semu hasil pengukuran lapangan. Nah, kurva yang muncul merupakan data observasi yang akan dicocokkan dengan model perhitungan melalui proses inversi. Dan tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi awal dengan menentukan jumlah lapisan yang akan digunakan pada model bawah permukaan. Dan nilai resistivitas dan ketebalan setiap lapisan kemudian disesuaikan agar kurva hasil perhitungan semakin mendekati kurva hasil observasi. Dan penyesuaian parameter juga dilakukan secara bertahap menggunakan fasilitas editing pada IP2Win, dan setiap perubahan parameter tentunya akan mempengaruhi bentuk kurva hasil perhitungan. Dan pada grafik terlihat ada dua kurva, yaitu kurva hasil observasi dan kurva hasil perhitungan. Dan tujuan proses fitting adalah membuat kedua kurva memiliki kecocokan yang sebaik mungkin. Dan proses penyesuaian model juga terus dilakukan hingga diperoleh nilai error yang semakin kecil sehingga model bawah permukaan dapat merepresentasikan kondisi geologi berdasarkan data hasil pengukuran. Ini terlihat errornya itu sekitar 7,53%. Dan pada tahap proses ini, proses interpretasi masih dilanjutkan dengan mengevaluasi kesesuaian antara kurva observasi dan kurva hasil perhitungan. Apabila masih terdapat perbedaan cukup besar, maka parameter model perlu disesuaikan kembali agar menghasilkan tingkat kecocokan yang lebih baik. Dan perubahan dilakukan pada nilai resistivitas maupun ketebalan lapisan sesuai respon pada kurva yang ditampilkan oleh software. Dan setiap perubahan parameter akan langsung memperbarui grafik sehingga hasilnya dapat diamati secara real time. Proses ini dilakukan berulang hingga model yang diperoleh mampu mewakili kondisi bawah permukaan berdasarkan data hasil permukaan. Semakin nilai kecil errornya, maka hasil interpretasi umumnya semakin mendekati. Dan selanjutnya kita beralih ke Microsoft Excel untuk menyiapkan data sebelum diolah menggunakan software Progress Tree. Pada lembar kerja Excel dilakukan penyesuaian format data agar sesuai dengan kebutuhan input pada Progress Tree, dan setiap kolom diperiksa kembali untuk memastikan urutan data tetap konsisten dan tidak terdapat nilai yang kosong. Dan juga data disusun berdasarkan format yang diperlukan sehingga software dapat membaca seluruh informasi dengan benar pada saat proses impor.
Dan tahap ini juga sangat penting karena kesalahan format data dapat menyebabkan proses pengolahan gagal atau menghasilkan visualisasi yang kurang tepat. Dan setelah seluruh data selesai disusun dan diperiksa kembali, maka file siap digunakan pada tahap pengolahan berikutnya menggunakan software progress tree. Dan juga pada tahap ini, kita periksa kembali data hasil pengukuran yang terdapat pada Microsoft Excel sebelum dilanjutkan pada proses berikutnya. Dan setiap nilai dicek kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan penulisan maupun data yang terlewat. Dan nanti juga kita akan mencocokkan data Excel dengan tabel input pada IP Twin sehingga seluruh parameter memiliki urutan yang sama. Dan proses pengecekan juga dilakukan secara teliti karena ketidaksesuaian satu data saja dapat mempengaruhi hasil interpretasi. Selanjutnya kita save data. Kita kasih nama file. Dan kita beri folder baru, rename. Kita sesuaikan file name-nya, kita rename sebagai GL1. Nah, kita lihat ini langsung terdapat kurva apparent resistivity versus electrode spacing. Nah, kita evaluasi ulang terhadap nilai resistivitas dan ketebalan setiap lapisan berdasarkan hasil inversi. Setelah model dianggap sesuai, data kembali diperiksa untuk memastikan seluruh informasi telah tersimpan dengan benar. Nah, ini sudah kita dapat visualisasi hasil pengolahan data geolistrik pada kurva resistivitas ini. Lalu kita update
kedalamannya pada masing-masing layer, pada model parameternya, sesuai data pada Excel yang telah kita siapkan tadi. Nanti kita akan lihat juga pada kurva resistivity versus electrode spacing ini ditunjukkan berapa nilai calculated datanya, lalu juga apparent resistivity-nya berapa. Jadi pada kurva ini juga memperlihatkan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan sepanjang lintasan pengukuran dengan variasi warna yang memiliki rentang nilai resistivitas tertentu. Melalui hasil visualisasi tersebut, perbedaan karakter lapisan bawah permukaan dapat diamati sehingga mempermudah proses interpretasi kondisi geologi pada lokasi penelitian. Kita input juga nilai resistivitasnya, lalu proses inverse atau inversi. Kita input lagi juga nilai resistivitasnya. Lalu klik inversi modeling. Dan juga klik interpretasi data. Nah, ini sudah muncul resistivity log-nya. Dan juga tabel interpretasi data di bagian bawah. Lalu kita print saja. Dan ini merupakan sudah muncul hasil resistivity log. Dan kita save sekalian juga print datanya. Jadi sebentar lagi prosesnya akan selesai. Nah, demikian tutorialnya. Terima kasih.